Ini artinya apa? Kita ini di hadapan Allah lemah. Orang beriman, mengapa selalu menjadikan doa menjadi senjata? Karena merasa diri di hadapan Allah itu lemah, kecil, tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanpa pertolongan Allah untuk urusan sholat saja, tanpa ditolong oleh Allah untuk takbiratul ihram, tangan bergerak, itu tidak sanggup. Kalau kemudian dilumpuhkan, disakitkan. Berdiri, bisa sholat, itu karena masih disehatkan oleh Allah. Kita masih hafal doa iftitah, hafal Al-Fatihah, karena tidak dipikunkan oleh Allah. Betul tidak, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan di dalam sholat pun berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalanmu yang lurus, yang benar. Dan terus kita kalau mau mengkaji dan meneliti lagi seluruh aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, sekali lagi tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin kita akan sanggup melaksanakan sebuah usaha, sebuah ikhtiar, sebuah amal. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, jangan pernah mengatakan diri sudah menjadi orang yang soleh. Kemampuan kita menjadi taat, dibimbing, dituntun oleh Allah atas petunjuk hidayah Allah. Semua. Maka orang beriman itu selalu meminta, memohon kepada Allah dalam keadaan apapun. Memang ada adab, Bu, ya. Pemirsa Metro TV yang dirahmati oleh Allah, insya Allah dirahmati oleh Allah, insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin. Memang ada adab ketika berdoa itu, diupayakan dalam keadaan berwudu, diupayakan dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan suci, kemudian hati pun merunduk, seraya berharap supaya Allah mengabulkan. Karena kata Nabi, ana inda dzanni abdi bi, sangkaan hambaku itulah aku. Ketika kita menyangka bahwa doa akan diijabah, maka doa pun akan diijabah. Ketika doa merasa tidak akan dikabul, maka itu pula yang akan terjadi. Ba'afi pun sama, ketika memohon, meminta sesuatu, ya Allah hasilkan maksud tujuan saya. Kalau yakin, timbulnya tenang. Karena apa? Meminta kepada yang maha, bukan kepada siapa-siapa. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Ketika memohon berserah diri kepada Allah, disertai dengan keyakinan yang kuat, maka ini menjadi modal. Walaupun kata Nabi, doa itu akan menjadi 3. Ada yang langsung dikabulkan, cuma kita waktunya entah hari ini atau besok, Allah wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ada juga yang kemudian nanti diberikan di akhirat. Dan ada yang ketiga sebagai penebus dosa, atau dijauhkan dari musibah bencana kalau iman. Kuncinya adalah kalau ingin doa diijabah dalam keadaan iman, yakin kepada Allah. Dan orang yang beriman selalu fokusnya ketika memohon, meminta kepada Allah, lain tidak. Urusan datang ke manusia, urusan bekerja, urusan dagang, urusan silaturahmi, itu bagian dari ikhtiar. Karena tidak boleh berdoa kemudian berdiam diri. Ya Allah, kata Teh Rida, titipkan kepada kami rezekimu yang halal. Tidak ujuk-ujuk dari langit sekarung dolar berdebruk ke bawah, enggak. Nyanyi dulu gitu, dari sini kan dapat ada duit. Usahanya juga ya. Ada usaha. Latihan dulu, latihan dulu. Latihan dulu. Jadi ada ikhtiar. Ketika ada ikhtiar, itu pun harus diniatkan ibadah. Lalu orang yang beriman selesai berdoa, kemudian dia berikhtiar sekuat tenaga. Hati-hati dengan ikhtiar, apakah ini perbuatan disukai atau dibenci, yang halal atau yang haram. Ada warok, ada kehati-hatian. Selesai beramal, selesai berikhtiar, dia serahkan urusan kepada Allah. Karena dia yakin, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Nah, itu luar biasa bahwa pertolongan Allah, berkah Allah itu sebenarnya bisa kita rasakan setiap hari. Dan kita bisa membalas itu dengan berdoa, Padahal beribadah. Tidak minta ya. Padahal tidak minta loh. Tidak minta pun Allah cukupkan. Berikan nikmat.